Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Triafsari absen 4, Maratu Soleka absen 23, Kanaya Dimas Titian Widodo absen 21, dan Salwa Amelia absen 33. Di sini kami akan mempresentasikan perlawanan terhadap aktivitas kolonialisme, salah satunya yaitu Kerajaan Singosari. Bagaimana sih asal-usul Kerajaan Singosari itu? Jadi, menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari desa Pangkur atau sebelah timur Gunung Kawi. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya cukup tinggi. Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani biasa. Banyak kisah menyebutkan bahwa Ken Arok ketika muda menjadi pencuri dan perampok. Berkat pengarahan dan bantuan pendeta Logawe, Ken Arok bersedia mengabdikan diri kepada Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumapel ingin menduduki jabatan Akuwu dan sekaligus memperistri Ken Dedes atau istri Tunggul Ametung. Adapun dengan menggunakan tipu muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva. Hal tersebut dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat sebagai seorang pemimpin. Lalu bagaimana sih Kerajaan Singosari pada bidang politik? Pada bidang politik, Tumapel pada saat itu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Pada saat itu, Ken Arok ingin memberontak, akan tetapi menunggu waktu yang tepat. Kemudian pada tahun 1222 datanglah beberapa pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan pada Ken Arok karena tindakan sewenang-wenang dari Raja Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel menuju Kediri. Pada daerah Genter terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat dibinasakan. Selanjutnya Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel, yang kemudian disebut Kerajaan Singosari. Pusat kerajaan dipindahkan di bagian timur di sebelah Gunung Arjuna. Setelah naik takhta, Ken Arok bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Dialah pendiri dinasti Rajasa atau Girindrawangsa. Ken Arok hanya memerintah pada tahun 1222 sampai 1227. Kemudian ia wafat dan didarmakan di Kagunungan setelah dibunuh oleh anak tirinya, Anuspati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anuspati memerintah pada tahun 1227 sampai 1248. Setelahnya Anuspati juga wafat dan didarmakan di Candi Kidal setelah dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan selirnya Ken Umang pada tahun 1248 karena ingin balas dendam akan kematian Ken Arok. Baru beberapa bulan memerintah, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, putra Anuspati di Katanglumbang. Kemudian Ranggawuni menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia didampingi Mahesa Cempaka, anak dari Wongeteleng, yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ia memerintah pada tahun 1248 sampai 1268. Pada masa pemerintahannya, keadaan negara aman dan damai. Pada tahun 1264, ia juga mengeluarkan prasasti dan mendirikan benteng di Cangkulor. Pada tahun 1268, Wisnuwardana pun wafat dan Diwalari sebagai Siwa dan Dijayagu sebagai Buddha Amugapasa.
Tidak lama kemudian, Mahesa Cempaka juga mangkat pemerintahan Wisnuwardana, diikuti oleh Kertanegara yang bercita-cita untuk memperluas kekuasaan Singosari hingga seluruh wilayah Nusantara. Dan gagasan tersebut diteruskan oleh penerusnya, yang kelak mendirikan kerajaan Majapahit, yaitu Wijaya, anak dari Lembu Tau, yang merupakan anak dari Mahesa Cempaka, cucu Ken Arok dan Ken Dedes. Kertanegara dikenal dengan gagasannya yang tinggi, yaitu ingin memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara. Guna mewujudkan cita-citanya, Kertanegara melakukan usaha sebagai berikut. A. Penataan di dalam negeri. Penataan di dalam negeri yang dilakukan Kertanegara untuk mewujudkan cita-citanya yaitu sebagai berikut. 1. Guna memperlancar pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang Mahamentri dengan pangkat I Hino, I Sirikan, dan I Halu. Tugas mereka adalah mengatur dan meneruskan perintah raja melalui 3 menteri pelaksana dengan pangkat Rakryan Apatih, Rakryan Demung, dan Rakryan Kanuruhan. 2. Mahapatih Raganata digantikan oleh Aragani karena dipandang kurang mendukung gagasan raja. Supaya tidak kecewa, Raganata diangkat menjadi Adyaka atau wakil raja di Tumapo. 3. Banyak Wide yang dianggap masih mempunyai hubungan erat dengan Kediri diasingkan dan diangkat menjadi Bupati Sumenep di Madura dengan gelar Arya Wiraraja. 4. Angkatan perang baik prajurit darat maupun armada laut diperkuat persenjataannya. 5. Pemberontakan yang terjadi di dalam negeri ditumpas. Misalnya, pemberontakan Bayaraja tahun 1270 dan pemberontakan Mahesa Rangka tahun 1280. 6. Lawan politiknya diajak bekerja sama. Misalnya, Jaya Katuang, keturunan Raja Kediri, diangkat menjadi raja kecil di Kediri. 7. Raden Wijaya, keturunan Mahesa Cempaka juga dijadikan menantu. 8. Guna mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemuka agama, diangkatlah seorang pemimpin agama Buddha dan seorang pendeta Mahabrahma untuk mendampingi raja. B. Ekspansi ke luar negeri. 1. Setelah armada lautnya kuat, Kertanegara mulai melebarkan kekuasaan ke luar Jawa. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Melayu untuk menghidupkan lagi kerajaan Melayu di Jambi, agar dapat menyaingi dan melemahkan kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah atau menahan gerakan ekspansi prajurit Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kublai Khan. 2. Pada tahun 1284, Kertanegara mengirimkan ekspedisi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di sana. 3. Pada tahun 1286, Kertanegara mengirim sebuah patung Amoghapasa beserta 14 pengiringnya kepada Raja Melayu, yaitu Muli Warmadewa. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat dan memperkuat pertahanan Singosari Melayu. 4. Pada tahun 1289, Jawa Barat berhasil ditundukkan, menyusul Pahang di Malaya dan Tanjung Pura di Kalimantan yang berhasil dikuasai. Daerah tersebut sangat strategis untuk menghadang ekspansi tentara Mongol. 5. Menjalin persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung Malaka dan Indochina dengan cara menikahkan putri Kertanegara dengan raja di Indochina. Dengan demikian, kukuhlah persahabatan Singosari dan Indochina. Apa aja sih peninggalan kebudayaan kerajaan Singasari itu? Jadi, peninggalan kerajaan Singasari yaitu berupa prasasti, candi, dan patung.
Candi peninggalan Kerajaan Singasari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari adalah patung Ken Dede sebagai Dewi Plasma Paramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kartanegara sebagai Amogapasa. Gimana sih bintang ekonomi di Kerajaan Singasari itu? Berdasarkan analisis bahwa pusat Kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kartanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Brantas juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singasari. Itulah Kerajaan Singosari dalam perlawanan terhadap aktivitas kolonialisme. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh wow!